2-0 Fedonol Barca memberikan 60.000 oleh out coach in. Luar biasa kalau kayak coach Yasin jadi pelatih. Ini juga ada isu lagi soal Zidane, sedikit aja soal MU ini karena ada soal oleh out. Katanya Zidane kemarin menemui jalan buntu. Ini apakah memang sebuah jalan buntu apa? Untuk nego ke MU, katanya dia nggak tertarik ke MU. Ini buat kalian Gue kalau belum Zidane apa opsi yang bagus sih menurut kalian? Kalau belum Fabrizio Romano yang ngomong, gue agak ragu tuh isu kayak gitu tuh. Dan Zidane ini nggak usah songong. Siapa yang ngambil dia? Udah bagus mau diambil MU. Enggak lah. Ngerti nggak? Ini kalau tapi iya tapi kan kalau gue tapi bukan masalah soal dia mau MU mau ngambil apa enggak. Tapi kan di channel gua, itu di channel Enggak. Penontonnya lumayan 1.000. Coba tolong domba-domba gue. Tolong follow. Nonton lah, kasihan lah. Kasihan nih baru 1.000. Masa 1.000 doang udah seneng. Enggak, di situ gua bahas sih kan ada beberapa kandidat yang muncul ya. Mungkin semua udah tahu Zidane, Pochettino sama Ten Hag. Ten Hag terakhir statement katanya nggak ke sana. Nggak tahu bener atau enggak. Ya karena Ten Hag pinter. Iya, mungkin karena nggak pernah nawarin juga. MU nggak pernah ngejar dari awal. Ini kan masih abu-abu semua. Kalau Zidane gue nggak tahu. Ini kan orang yang apa ya, bukan main aman ya. Tapi kalau lihat karirnya kan, ya main di Madrid, ngelatih Madrid. Iya, ngelatih Madrid doang. Habis itu nggak ada lagi. Justru itu, makanya kalau dia nanti ke MU, ini bukan hanya klub yang lagi bermasalah ya, Ji, tapi juga Liga Inggris dia kan nggak pernah sama sekali. Betul. Bahasa Inggrisnya dia nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu aja, walaupun mungkin lu bisa bilang gampang itu, tapi kan bener-bener nol pengalaman dia. Nah Pochettino isunya adalah nebus dia keluar duit lagi. Plus kita tahu dia nggak pernah sukses kan. Justru gosip terakhir yang gue dengar itu Rodgers. Iya, terakhir juga Rodgers jadi salah satu. Katanya udah cari rumah. Dan untuk gue itu masuk akal. Itu lebih masuk akal Rodgers. Untuk gue, Rodgers itu, gue follow dia beberapa kali ya. Itu pelatih kayak taktik loh. Iya. Cuman memang kualitas pemainnya tidak mendukung. Tapi kan ibaratnya Rodgers itu apakah udah ada selevel kayak Tuchel, Klopp? Lu tidak bisa bandingkan Rodgers zamannya Liverpool. Iya, oke. Karena dari Liverpool dia ke sini kan pengalaman dia bertambah terus. Iya kan? Apakah selevel Liverpool atau enggak Klopp, feeling gue sih mendekati lah. Belum selevel itu tapi minimal dia bisa dibilang salah satu pelatih Inggris. Pelatih Inggris kan bagus semua. Dan tahun lalu kan dia bawa Leicester itu dengan tim yang seperti itu, juara Piala FA, dan yang dikalahin adalah juara Liga Champions kan Chelsea. Jadi pasti bukan kebetulan. Berarti lo melihat kalau Rodgers kan kalau coach pasti bilang dia lebih punya sistem dibandingkan Zidane gitu kan. Lo iya jelas. Itu. Gini, jelas kalau soal itu. Gua nggak mendinai apa yang dikatakan coach, tapi dalam kepelatihan kan bukan hanya soal sistem dan taktik. Leadership, pengalaman juga tadi balik lagi. Masalahnya kalau lu nggak bisa komunikasi sama pemain lu gimana? Karena kan gue berkali-kali pernah bilang pengalaman gue denger langsung di presscon itu denger dia ngomong, Ji, waduh karismanya luar biasa. Siapa Rodgers? Bentar. Rodgers. Lu harus tahu, kalian harus tahu perseteruan antara orang Inggris dan Prancis itu besar. Jadi masalah ego, orang Inggris itu benci sama orang Prancis dan sebaliknya. Jadi nggak gampang untuk orang Prancis bisa masuk kayak Wenger lah. Butuh berapa tahun dengan prestasi baru setelah berapa tahun dia diakui. Iya kan? Zidane masuk ini Ferrari tapi lagi oleng. Bukan oleng. Iya, karena megang oleng. Terus harus diluruskan lagi. Nggak gampang. Apalagi Zidane nggak punya sistem. Jadi lu kalau masuk sebagai orang Prancis, lu mulainya dari -2. Sampai lu orang kayak Vieira, Thierry Henry dan lain-lain bisa membuktikan berprestasi baru mereka diakui lah. Tapi kalau nggak perform, nomor 1 yang diinjek ya Prancis ini. Nah balik lagi Zidane, Ji, di 2016 itu di final Liga Champions, itu salah satu wartawan di press conference itu sempat ada yang nanya, itu kan main di San Siro waktu itu kan di Itali. Dia tanya apakah lo suatu saat akan melatih Juve. Juve waktu itu lagi kuat-kuatnya. Dia memang menjawab diplomatis, sudah kita bisa bayangkan. Cuman intinya adalah kalau kita bilang, kayaknya ya enggak juga lah, gue ngapain ngelatih Juve, ada Madrid, segala macam. Kira-kira, walaupun dia nggak ngomong seperti itu. Jadi, gue nggak melihat Zidane akan ke MU karena banyak hal tadi. Kalau satu, soal leadership dia oke, soal CV-nya segala macam. Tapi gue rasa, dia nggak. Lebih masuk akal Brendan Rodgers sebenarnya. Gimana kalau kalian menurut Dibra Tim? Ini dengan opsi yang sekarang, Zidane, Rodgers, ataupun pelatih siapa yang menurut kalian layak menjadi pengganti Ole yang pastinya bisa mengangkat MU menuju derajatnya kembali gitu ya? Enggak, tapi semoga gue setuju dengan Avram Glazer, kita backup Ole. Jadi semoga Ole tetap stay,
Karena Tapi mau dijual lagi terakhir tuh. karena gue happy aja kalau Oke. Ole stay. Semua sayang Ole tuh. Kita percaya proses. Ayo 300 lagi menuju 2 bucket Proses dari tanpa Abner. progres. 200 lagi. Ini kalau kita ngomongin udah banyak yang ngomongin soal MU hat-trick. Nah, sekarang ngomongin soal kaptennya Harry Maguire yang kembali dapat kritik dari legendnya. Apa dia ngegolin lawan tim anta berantah? Sosok nutup kritik. Emang ini dengan dia golin di timnas Inggris menutup kritiknya dia di MU gitu. Lu tahu gue bukan pengkritik Harry Maguire. Iya, iya. Oke, tapi gue setuju. Gue setuju Berlebihan. dengan Roy Keane bahwa lu jangan sombong. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Sama kayak pada saat dia lawan Atalanta cetak gol kedua which is gol yang Iya, penting. Iya, iya. Next match-nya dibantai. Ngerti nggak? Iya, iya. Jadi Dia percaya diri. justru pemain kayak dia, apalagi dia kapten kan? Iya. Dia harus menunjukkan kedewasaannya. Dia harus bilang, harusnya dia keluarkan statement. Saya setuju dengan Roy Keane. Apa yang Roy Keane bilang benar dan saya akan membuktikan Ya. bahwa saya layak. Ini yang gue sering lihat tidak lihat dengan pemain bola. Dikritik dikit langsung begini, langsung apa. Pada saat lu jeblok, dihabisin lu. Iya, Bukan makanya- sama Roy Keane aja, Sama semua. sama semuanya. Ya, karena sosmed sekarang kan. Iya, Iya, betul. Jadi kalau Lo kan membenci Harry Maguire dari awal nih kan? Gue bukan membenci loh. Bukan benci. Gue mengkritik dia Iya. dan itu terbukti kan. Iya, iya. Penampilan dia dalam beberapa Enggak, dari awal lu udah bilang busuk, Pak. dan gue punya data itu tahun lalu Iya, dia iya, banyak. oke. Tapi oke lah. Gue justru tidak mau ujuk-ujuk ini kesempatan gue menyerang. Enggak. Cuman Iya. gue mau melihat adalah gini. Ini mungkin adalah releasing dia dengan tekanan dia di MU. Oke. Ya kan dia dikritik Timnas. bukan di timnas kan, tapi main jeleknya di MU. Dan Ya. ketika dia ada kesempatan, memang dia selalu main bagus kan kalau di Inggris kan. Ya. Begitu ngegolin dia begitu seperti merilising, tapi releasingnya menurut gua kurang tepat. Oh iya, karena lagi momentumnya nggak bagus. Karena Iya. MU-nya juga lagi belum naik kan Harusnya sebenarnya. dia kalem aja. Air laut kan asin, Ya, nggak ada yang pernah Lebih low profile lah, apalagi Iya. lawannya kayak Iya, begitu. apalagi lawannya gini. Gitu loh. Iya, iya. Nah, ntar seandainya nih kita berandai-andai lah, nggak usah kalah. Ya. Seri aja lawan Watford. Wah, rame lagi. Ini akan muncul lagi. Ya, betul. Oke. Gambar ini akan muncul lagi. Sebenarnya Nah. gini. Ingat nggak? Dia agak lama nih. Ya. Waktu Beckham tahun 98 berulah, yang dia kartu merah. Ya, ya. Kan dia balas dengan ngelolosin Inggris ke 2002 dengan Ya. tendangan bebas. Dan jadi kapten pula Ya, kan. dia ada begini nggak? Enggak. Oke. Dan setelah itu publik nggak pernah ngebu dia. Setelah 98 dia kan dibu mulu tiap Dibu, main. jadi public enemy Inggris begitu kan, 2001 dia berhasil lolosin Inggris, publik nerima dia. Iya. Jadi harusnya seperti itu. Dan itu kapten Beckham Dan dia harus tahu musuhnya MU itu banyak. Semua tim itu musuhnya MU. Iya. Semua tim loh, kita fair aja. Iya, 5 miliar. Semua fans tim lain itu pengen ngelihat MU diinjek-injek, pengen lihat MU sengsara. Iya, iya. Nggak tahu juga kenapa. Kalau gua alasannya simple, fansnya terlalu kardus. Kardus dikasih nyawa jadi fans MU. Iya, Ngerti iya. nggak? Nih udah Barca memberikan 50.000 buat modal Maguire jual seblak oleh Genius Football. Nah, tapi kalau udah tembus. 5.500. Thank you. Benar. Enggak, tadi punchline-nya terakhir. Punchline-nya terakhir. Terakhir, pinter juga. Tapi ini ada Thank you Jebretok. Thank you Yuda, thank you Thank you Jebretim. Jebretim, thank you Thank you Domba Coach semuanya. Yasin, thank you Domba Jastok. Dapat 2 bucket dari Abner, kalau nggak dapat 2 bucket kita gebukin Udah Abner. gitu habis 55 turun dikit. Langsung turun. Tapi kalau sedikit nih ada kemarin juga Southgate masih ngebela karena dia Oh iya, kalau- di musim lalu dia habis-habisan tampil buat MU, kemudian di Europe pun dia berpacu dengan fitness dan tampil bagus sama Luke Shaw. Hasil akhirnya adalah yaitu diforsir secara match fitness, secara kebugarannya udah berantakan ketika memulai musim Kalau baru. itu nggak ada masalah dan Oke. itu memang yang harus dilakukan setiap pelatih. Oke. Ya nggak mungkin pelatih menghina anak buahnya sendiri kecuali parah banget ya. Ya. Dan memang itu tadi apresiasi itu kan kadang-kadang bukan harus lu minta, tapi biarkan publik yang memberikan secara ikhlas. Jadi kalau dia seperti ini kan akhirnya jadi kontraproduktif. Oke. Ya, dan semua orang tahu kok dia tiap main di timnas oke. Dan gue juga waktu itu appreciate dia kan. Yang gua kritik adalah permainan dia di MU. Dan gue kasih data dia tahun lalu dia banyak kalah areal duel dan sebagainya. Data kembali lagi, gue paling bukan anti data, Iya, tapi gue nggak suka lihat karena kalau lu nonton mungkin Harpa bener berdasarkan data, Banyak data jeleknya gitu. areal duel kalah. Bukan coach, gue ngelihat karena orang nanya, lu dari mana gitu. Iya, betul. Gue lihat dari mainnya dulu justru dari Rafli gue lihat. Iya. Tapi orang menuntut, kan orang suka nuntut mana datanya, gue tunjukin lagi datanya gitu. Kalau Bukan hanya data jadi. gue tidak bilang data yang benar, cuman kalau lu bilang areal duel kalah,
sesuai dengan data, tapi apakah kekalahan ini menghasilkan gol? Kebobolan. Kan nggak Iya, selalu. Iya. Jadi kalau kalah bisa-bisa aja. Bisa. Kedua, kalau gue dan kenapa gue dukung, untuk gue harga Maguire 80 juta itu worth it. Karena dia sering kali membangun serangan, dia sangat kuat in one on one, dia kan nggak punya speed, itu Benar, aja. benar. Iya, itu doang lambat. Itu dua. Dan kalau itu bisa di cover, bisa ditutup oleh Ole, dan Ole nggak sanggup untuk melakukan itu, makanya faktor lawaknya kan berkurang. Dia sering cetak gol, dia sering membantu, jadi untuk gue ini worth it banget. Hanya memang semenjak dia balik dari cedera, Langsung performanya berubah. drop. Dari Euro hancur. Tapi itu kan bukan Maguire doang. Ya, semuanya. Luke Shaw juga jelek. Luke Shaw jelek. AWB juga jelek. Iya. Kenapa Maguire doang yang dihajar? Luke Shaw nggak dihajar. Dan itu salahnya Ole, selalu memberi kepercayaan kepada pemain yang bermain berkali-kali jelek. Itu dia pembicaraan MU TV ini sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Oh, kalau udah Ada selesai satu. bubarin aja. Ada satu pertanyaan. Sentro nggak dibahas. Tadi Nggak usah soalnya, dibahas. Nggak penting lah, yang penting udah dapat ayat Gua mau ketayam. ada dari Pocila Gapi yang Iya. baru saja memberikan 50.000. Nanya ke kalian berdua, dia tuh sebagai fans Chelsea Sejak sejak tahun 96. 96, menurut kalian filosofi Sir Fergie apakah bisa menandingi era now seperti Tuchel? Emang Klopp, Fergie ada dan filosofinya? Pep? Nggak ada menurut gue juga. Nah, Permainannya itu. juga Jangan, pragmatis jangan, dan juga Gimana gitu. ngukur itu kan susah Siap, sebenarnya. siap. Fergie Fergie sangat di- bisa. Bagian Disandingkan dengan era Ferguson tunggal. sama Gimana Klopp ngukurnya? Sebenarnya sama ngukurnya Pep. susah, Nggak cuman bisa. Itu tidak bisa dibandingkan. sepak bola zaman Susah. dulu sekarang Karena nggak bisa. sepak bola tiap 4-5 tahun itu berubah. 30 tahun lalu Iya. kan. Bener-bener. Dan apalagi 30 tahun yang lalu. Iya. Ya ibaratnya lo tanya aja permainan timnya Johan Cruyff sekarang dulu sama Iya, permainannya iya, betul. Klopp, apakah lebih jago mana belum bisa dibandingin juga Iya, gitu kan. Makanya kalau zaman sekarang nggak ada tuh pelatih yang lebih dari 7 tahun, 8 musim Iya, aja 5 tahun aja gila, udah 5 tahun, lama. 6 lah Klopp, Iya, gitu iya. aja. Pep, Ya udah. Pep, ntar Pep udah mau 5 tahun nih Ya ntar Pep lagi aja ya. udah mau mundur Udah kalau dong. nggak salah 2 tahun. Udah, Dua udah, tahun udah, lagi. udah. Ya kan? Alah, ntar Ya, disodorin sekoper dulu juga itu stay. ngomongin 5 yang pasti 5.500. 5.500 dapat 2 buku katanya dari Abra. Thank you Tim, thank you Domba Justin. Thank you Udah semua, nonton. thank you yang udah nonton, yang udah nyawer juga kita hari ini. Thank you, Senin thank you. depan kita bakal makan ayam di sini live bareng-bareng. Mampus lo Abra.